semuanya. Yang saya hormati juga Pak Lili Setiawan. Pak Lili ini dosen saya, Pak Lili ini guru saya dalam berbisnis. Jadi saya panggil beliau, saya undang beliau untuk membersamai panjenengan nanti dari mulai hari ini sampai nanti Agustus ya, di mana PKM sudah harus selesai dan dikumpulkan. Yang berikutnya saya ucapkan terima kasih sekali ke Mbak Diana, Mbak Farah dan timnya, teman-teman dari Wirausahaan UNS yang sudah bergabung ke dalam sebuah tim namanya akan menjadi UKM Wirausahaan UNS waktu itu. Jadi anak-anak muda ini harus berkumpul jadi sebuah UKM Wirausahaan UNS. Jadi ada 3 stakeholder yang hari ini sudah bergabung, ditambah satu lagi adalah dari teman-teman PKM Center ya. PKM Center ini adalah kumpulan mahasiswa dan juga ada dosen pembimbing yang akan membersamai Anda selama pekerjaan PKM. PKM itu program kreativitas mahasiswa ya. Nah, jadi begini, kenapa Anda datang ke sini siang hari ini dengan protokol kesehatan yang cukup ketat, dengan ruangan yang cukup bersih seperti ini? Karena gedung ini adalah gedung inkubasi bisnis. Jadi kalau ada bayi lahir, kan tidak bisa langsung lari ya. Kalau kuda lahir, selisih berapa menit sudah bisa jalan itu. Kemudian kutuk pitik itu ya, begitu netes joget, langsung bisa boleh makan itu. Otaknya langsung berkembang stop. Ya, tapi kalau bayi lahir, otak itu perkembangannya lambat sekali. Kenapa? Karena memang manusia ditakdirkan untuk belajar. Ya, maka masuk ke dalam inkubasi. Persis seperti Anda bisnis, nggak bisa langsung nanti jadi bisnisnya. Maka harus masuk dulu ke inkubasi. Nah, gedung ini tuh namanya gedung untuk inkubasi bisnis. UNS ada, saya dengar ada. Tapi kalau dalam UNS takut saya nanti belajar lagi kewirausahaan ada. Belajar teori. Siapa yang menemukan kata kewirausahaan? Iya. Oh Pak Lili, oh bukan apa itu? Oh bukan itu dari militer. Terus itu diomongin 8 kali pertemuan itu tidak habis-habis. Nah akhirnya kami kepingin PKMK kita ini, PKM kewirausahaan ini kita bawa aja keluar langsung bersentuhan dengan masyarakat. Kenapa? Kami sudah izin ke Pak Gibran untuk kegiatan ini, kegiatan PKM kewirausahaan kalian, dan disetujui Bapeda untuk kemudian menggunakan gedung ini, untuk menggunakan fasilitas ini, sehingga Anda nanti adalah calon-calon penghuni. Nah, ruangan sebelah itu misalnya bimbingan belajar online ya Pak, yang sudah jalan untuk mencari tentor dan seterusnya, sudah mau di appraisal, mau dibeli oleh sebuah angel investor begitu sehingga 1,2 miliar saya ingat kemarin belum dilepas ya. Nah, ruangan-ruangan yang lain ini memang disiapkan. Saat ini Mbak Farah dan teman-teman ini punya ruangan di ruangan Solju situ ya. Nah, itu sudah benar-benar tempat untuk bekerja kalian. Nanti boleh setelah acara ini tolong di-guide untuk menuju ke ruangan sana ya. Ruangannya masih bersih, belum ada apa-apanya karena kita baru masuk lebaran, sebelum lebaran kemarin waktu Ramadan. Jadi itu Mas Mbak, saya kepingin Pak Lili ini mahasiswa yang lolos pendanaan PKM, program kreativitas mahasiswa, khususnya yang kewirausahaan. Ada 38 proposal kalau ditayangkan ya, ada 38 proposal Pak Lili. Sehingga dari 38 proposal ini nanti kami mohonkan bimbingan bantuan bimbingan bantuan dari Pak Lili. 38 ya, sekarang yang PKMK ini terdistribusi ke semua fakultas. Terus saja, next. Ini yang menunjukkan 38 tadi isinya ya, PKMK dari sini. Ya, ada yang tidak lolos banyak sekali. Berarti ini menunjukkan adalah yang sebenarnya pilihan terbaik versi Dewan Juri ya. Jadi monggo mulai hari ini kita siapkan diri untuk bekerja keras untuk memastikan 38 ini bisnisnya bisa berjalan. Coba next terus Pak. Nah, sekarang saya mulai
masuk ke spektrum dari rencana bisnis Anda. Ya, tadi sudah saya kirimkan sudah ke Pak Lili bahwa kalau saya bagi rencana bisnis Anda itu menjadi 1, 2, 3. Ya, yang pertama itu bisnis jasa. Ada dari sebagian kalian itu mau mengembangkan sebuah bisnis jasa, ya, bisnis jasa. Kemudian ada yang mengembangkan nanti bisnis berupa produk barang, produk jasa, produk barang, ya. Kemudian saya spesifikkan lagi ada yang produk makanan, makanan minuman saya jadikan satu makanan itu aja ya, yang gampang. Nah berarti nanti tugas kami, saya, Pak Lili, Mbak Farah, Mbak Diana semuanya akan memfasilitasi Anda ya mengerjakan bisnis ini mulai dari tahap-tahapan. Nanti Pak Lili akan menyampaikan trik-trik itu agar supaya bisnisnya bisa jalan ya, dan kemudian setelah bisnis itu bisa jalan mudah-mudahan bisa menjadi paling tidak sebuah alternatif buat Anda. Selain ingin jadi PNS, boleh bisnis ini dijalankan nanti ya, dengan diputar-putar dikit atau direvisi-revisi dikit juga boleh, sangat boleh sekali ya. Monggo Bapak Ibu dosen pembimbing juga tahu hari ini atau turun kerauhannya. Jadi Mas Mbak, ini nanti panjenengan punya 1, 2, 3 jenis semuanya ya. Jadi monggo nanti dari yang jasa misalnya saya ambil keywordsnya di sini saja, nanti jangan kemudian Anda lihat oh nama bisnis saya kok jadi itu, bukan. Jadi di sini hanya yang jasa itu ada 5, 1, 2, 3, 4, 5. Saya senang sekali di sini ada bimbingan belajar Pak Lili, tapi pendekatannya ke psikologis dan fakultas kedokteran kayaknya. Grupnya siapa ini? Nah, grupnya Mas yang di depan. Nanti kita bisa interaksi langsung dengan Pak Lili. Masuknya apa ini? Bimbingan belajar itu rasional matematika, tapi pendekatan psikologis di situ ya. Menarik sekali. Ya. Soalnya belajar matematika ditambah ya kok cek bodoh sih, kok ini apa? Oh ini psikologi ini mentok ini. Orangnya sudah terus bebal ini lah, ini yang diselesaikan dulu mungkin gitu ya. Bayangan saya gitu ya. Nah, ini kayaknya penting gitu Pak. Ya. Terus kemudian ada juga Play-Doh. Ini kayak game ya, permainan tapi juga untuk pembimbingan belajar. Grupnya siapa ini? Oh, Adil juga. Alhamdulillah. Terus kemudian ini saya suka sekali nih. Ya, augmented reality kayaknya ya. Untuk bisnis buku dengan di situ dimainkan AR itu bisa multi bahasa, multi language. Grupnya siapa ini, Nak? Teman IT. Adil yang AR belum hadir, tidak apa-apa. Terus kemudian di sini ada desain. Desain itu kayak desain ruangan gitu ya. Membuat sebuah bisnis untuk membuat desain ruang gitu dari fakultas teknik kayaknya. Sudah ada desain. Dari arsitektur kan? Oh, dari sini. Kemudian di sini ada tourism Pak. Nah, tourism ini kira-kira kayaknya membuat paket yang customized seperti itu. Ya. Pak Lili ini ahlinya juga, beliau juga di Indonesia Creative City Network, bicara tentang tourism juga. Nah di sini kita kepingin, misalnya ini bisnis jasa, berarti kan paling siap ini untuk segera di running nih, bener nggak? Bisnis jasa ini kan nggak perlu nek sing isor-isor ini, wah mayo tahu bulan tahu nese, nggak mayo nese, ya kan harus membuat proses produksi dulu. Nah di sini relatif produknya itu adalah jasa. Sehingga nanti Anda yang di kelompok ini boleh saja nanti minta ke Mbak Farah dan teman-teman ruangan yang di Solju sudah mulai bisa digunakan dengan Bapak Ibu dosen pembimbing untuk kemudian langsung instalasi. Nah tahapan-tahapannya apa? Monggo dibuat tahapan-tahapannya itu nanti akan didampingi oleh Pak Lili dan teman-teman jika dibutuhkan itu ya. Terus kemudian kita running, begitu Anda membutuhkan dana untuk merunning bisnis itu, ajukan ke teman-teman PKM Center. Kemarin RAB formatnya sudah dikirim semua ya. Sehingga nanti kita akan siapkan dulu dananya buat Anda bekerja dalam 1 bulan ke depan. Ya. Nah, terus
Terus sekarang yang bisnis barang. Bisnis barang itu ada 19, terbagi menjadi tekstil, non tekstil, kesehatan, pakan atau pupuk. Nah, yang tekstil ini beliau ini direktur. Sekarang 5 penggawan itu direkturnya beliau. Wes itu nek butuh mori, kain bukan kain kafan ya, kain untuk tas dan seterusnya itu. Nah ini temanya kayak gini Pak Lili, tas Jawa itu tas dengan manuskrip Jawa, saya tidak tahu apakah itu berbahan tekstil. Kemudian ini tas dari ampas tebu, pokoknya gitu-gitu ya. Nanti bisa dijelaskan. Kantong dari kain perca, kemudian di sini ada masker, di sini ada packing masker, lain-lain. Kemudian kaos anak itu maksudnya anak mendesain kaos gitu ya. Terus kemudian dicetak menjadi mendesain gambar gitu, gambar gunung loro, tengahnya ada matahari gitu. Terus nanti di print, dicetak menjadi kaosnya dia, gitu kan caranya dari bisnisnya itu. Kemudian kaos komik. Terus ada celana apung, nah ini saya tidak ngerti ya, pokoknya katok ini terus iso terlelep neng Kedung Obo atau ditaruh di Kedung Obo biar kemudian mereka yang nyebrang bisa aman ketika kapalnya terbalik misalnya. Nah terus kemudian yang non tekstil di sini ada sepatu hiperhidro. Nah, saya nanti butuh tahu ini sepatu hiperhidro ini apa. Terus kemudian straw itu sedotan ya Pak ini ya. Sedotan dari jagung ya. Monggo, kami juga sudah ekspor ke Prancis, ke Spanyol, itu straw tapi dari bambu ya, yang ukuran kecil-kecil itu yang banyak dijumpai di Magelang dan seterusnya itu ya. Tapi biasanya kalau kirim ke sana minta di graver, minta di print nama dari grup kita, misalnya Indonesia, Java, Astro, misalnya gitu, atau di graver, di print nama kafenya dia. Ya, jadi mereka sudah repeat order berkali-kali dengan kita itu. Kenapa bambu? Karena hanya dipakai beberapa kali terus dibuang. Nah, saya kurang tahu nanti kalau dengan jagung ini apakah lebih kuat ataukah seperti apa. Terus ada juga ide membuat styrofoam dari cangkang sawit atau apa. Saya nanti juga butuh info itu. Terus yang kesehatan, ini ada pembuatan sabun, ada pembuatan lilin, dan sanitizer dari produk rempah, kemudian ada imunomodulator. Ya. Kami tidak keberatan, nanti kita akan undang rumah aksiri untuk dampingi Anda. Dan nanti kita juga sepakat produk ini kalau mau masuk di etalasenya rumah aksiri kita masukkan ke sana ya Pak Willy ya. Sangat memungkinkan. Nah, itu teman-teman kita semua ya. Rumah aksiri yang di Karangpandan itu ya. RAI, Rumah Aksiri Indonesia. Nah, nanti kalau tidak keberatan Pak Paulus kita undang sekali di sini Mbak untuk mendampingi teman-teman ini. Kalau untuk lab-nya harus dikerjakan di rumah aksiri, kita kasih golden ticket untuk Anda ke sana, masuk ke rumah aksiri. Ya, terus nanti bisa masuk ke booth setangnya rumah aksiri di sana. Ya, tentunya dengan sentuhan-sentuhan yang sudah sekarang di branding rumah aksiri dengan bagus ya. Di sana juga banyak ahli-ahli tentang minyak aksirinya dan seterusnya ya. Nah, silakan yang grup ini, yang grup kesehatan ini ada hadir semua 5 grup. Angkat tangan. 1, 2, 3, 1 lagi, 2 lagi. Belum hadir ya. Tolong nanti kabari ya Mbak Farah ya. Ini akan coba kita sambungkan nanti dengan rumah aksiri grup. Yang tekstil kita bisa sambungkan dengan sekar 5-nya Pak Lili ya. Yang jasa langsung bisa setting tempat di sini. Meskipun yang ini tetap boleh juga bersekretariat di sini, tapi dalam kegiatannya nanti akan didampingi langsung dengan teman-teman industri ya. Terus kemudian di sini yang pakan ini saya belum punya ide. Ada tentang pakan ayam, urin sapi, kemudian pelet kuda. Ini nanti lebih ke arah pakan ya. Nah terus yang ada 14 ini adalah rencana bisnis membuat snack, makanan dan seterusnya. Ya, mulai dari mayo tahu, makaron itu mungkin makaroni ya, terus buah walu, kulit kacang sampai dengan mie anak ini tadi. Ya, jadi monggo hari ini selain kita ketemu pertama kenalan, hari ini kepentingan kita adalah memastikan tahapan-tahapan ide bisnis Anda ini bisa dijalankan. Ya,
Terus hari ini juga kita mau menyampaikan bahwa khusus untuk PKMK kita akan siapkan gedung inkubasi bisnis ini. Utamanya adalah ruang, kita sudah diberi satu ruang untuk inkubasi bisnis kalian, ada di sini semuanya, ya. Terus kemudian kita juga akan mintakan untuk tahapan-tahapan nanti, kalau memang dari forum ini nanti akhirnya berkembang, produknya jadi, ya mungkin harus dipasarkan secara online, kita akan coba bantu di sini dengan teman-teman. Kalau memang harus membuat pameran eksposisi, sebenarnya lantai 2 itu luas banget. Mau pameran apa saja ada gitu. Tapi kalau memang pamerannya harus keluar, nanti Pak Lipi dengan teman-teman Kadin siap membantu. Ya, Pak Budi yang di Paragon, insya Allah mungkin siap membuka aulanya yang di depan itu untuk kita pameran bersama-sama, ya. Daripada Paragon sepi saja, kita sudah punya ide dengan Pak Lipi mau bikin bimbingan belajar di Paragon. Jadi Paragon itu mau tempat orang belajar itu di pojok-pojoknya itu ada tempat bimbingan belajar. Siapa tahu nanti bimbingan belajarnya dibuat di Paragon, tidak apa-apa. Bisa jadi kok. Jadi masuk Paragon itu nanti ada ruangan. Terus kemudian di situ ibunya itu tidak beli apa-apa, tapi titip anak saya ya mau belajar dengan teman-temannya. Berapa anak Bu? 4 anak. Pengennya di mana? Oh di Pentis Pizza. Ambil pojok di sana. Belajar ke ruangan Pentis Pizza. Ruangannya lebih bersih dibandingkan di bimbel. Ruangannya ada AC-nya dibandingkan di bimbel. Terus disuguhi snack tapi itu bayar dewi. Nah, ibu yang ngeterke juga seneng karena langsung jalan-jalan, ya kan? Nah, di situ bisa semalam, tidak apa-apa sampai Paragonnya tutup. Itu sudah kita omongkan ke Pak Budi Dan disetujui. Dan disetujui itu. Cuman Prof Tato nggak punya waktu. Saya kalau punya ide problemnya di situ. Tapi kalau ini nanti ada teman-teman yang punya ide ini, kita masukkan ke Paragon, masuk langsung di sana. Karena sekarang tidak lagi bicara education for education gitu. Ya, orang pengennya lebih ke arah game, ya, bermain sambil belajar gitu ya. Apalagi ibu-ibunya, ya, belajar sambil belanja, saya kayak gitu lah, itu kan asik lagi. Intinya hari ini kita ingin pastikan ide Anda nanti itu bisa berjalan dengan baik. Ya, dan garansinya adalah kerja keras kita semuanya, kerja keras Anda semuanya, ya. Dan terima kasih Anda sudah datang, pembimbing juga sudah datang, Pak Lili juga sudah datang, tim PKM Center dan tim kewirausahaan UNS sudah datang, Pak Wali melalui Bapeda, melalui Solo Teknopark juga sudah membuka ini semua. Tidak ada yang kurang menurut saya, ya. Nanti industri apa yang akan bergabung, kami akan coba segera tindak lanjuti seperti tadi Rumah Siri, Mall Paragon, kemudian Sekar 5 siap bergabung dengan Anda semuanya. Kalau ide bisnisnya Anda mau dibelok-belokkan sedikit agar bisa benar-benar diterima pasar, ayo saatnya kita diskusikan bareng-bareng nanti ya. Jadi ini bukan pertemuan pertama dan terakhir, ini baru awal. Setelah ini silahkan per grup nanti bisa berkantor di sana dan kami akan dampingi itu semuanya. Ya, kalau konsultasinya harus direct seperti ini ya kita jadwalkan, per termin kita jadwalkan. Selain itu konsultasi dengan dosen pembimbingnya. Sehingga harapan kami nanti Agustus itu produk Anda sudah mulai ada nilai transaksinya. Ya, setelah itu kami akan terus dampingi Anda untuk benar-benar itu bisa menjadi spin off sebuah unit usaha kalian di bawah payung bendera UNS dan syukur Pemkot Solo mau membantu untuk itu. Nah itu kan menarik nih. Sejak dari awal kita desain kerjasamanya seperti itu. Saya kira itu saya hanya mengantarkan saja, tapi yang lebih inti nanti di Pak Lili bagaimana setelah judul Anda disetujui, maka berikutnya apa yang harus disiapkan itu tadi. Ya, Pak Lili nanti akan cerita banyak tentang model kanvasnya, bisnis model kanvas, mulai dari value propositionnya. Jadi itu kayak bisnisnya untuk ngopo gitu ya. Kayak ibu saya itu bingung. Iki jani dodolan apa to, Lek? Kok dodolan iki ra ketok nih kok iso do sugih ngene kabeh. Jadi jane wong Jawa dulu pinter ya. Pesugihan. Minggu duyul. Kan duyule ra ketok. Ini kan yang bersangkutan jadi sugih ra umum. Itu persis. Ya. Coba sekarang
semua jualannya itu warnet. Dulu waktu ada warnet itu saya juga bingung. Ini jadi dodolan nopo toh? Ya. Kok Sugira umum? Sekarang dodolan pulsa. Pulsanya ya pakai toh. Ya Sugira umum, Telkom, Indosat dan seterusnya ya. Game online. Ada mahasiswa saya itu jualan skin untuk game online itu mas. Satu skin itu ternyata harganya 25.000 Pak. Skin itu yang nempel ke karakter sehingga mainnya lebih ini gitu ya. Lebih kebal. Satu orang itu bisa punya 80 skin coba. Nah, seorang desainer dari FSRD itu membuat desain digital gitu, ternyata jualan itu luar biasa. Seminggu transaksinya 8 juta dia dapat. Terus itu dodolan nopo coba? Nek kudu kan ketok, pulaan yang PGS, dibuntel, kalau ini diterke, ya kan? Daster ya ketok gitu. Lah ini loh skin, ya. Jadi semua file, bentuknya file terus dijual. Orang pakai, besok beli lagi ganti lagi. Solo enggak, sak Jawa Tengah enggak, sak Jawa enggak, sak Indonesia enggak, sak dunia yang pakai. Ya, jadi monggo. Bisnis kita hari ini sudah sangat luar biasa, maka ide-ide panjenengan nanti kalau bisa dikemas seperti itu, saya pikir akan menjadi menarik dan kita siapkan dari kampus untuk bisnis Anda dengan bimbingan dari dosen untuk benar-benar bisa pergi ke pasar, spin off, ya, syukur-syukur memang nantinya akan punya nilai tambah yang luar biasa. Saya kira itu saja. Waktu berikutnya saya aturkan ke Pak Billy. Monggo Pak Billy, waktu sepenuhnya ke panjenengan. Nanti saya akan sambung ke setelah Pak Billy. Matur nuwun, waktu sepenuhnya saya aturkan Pak Billy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih waktu yang diberikan ke saya. Saya izin untuk berdiri di situ supaya bisa baca materinya, oke? Oke, baik. Terima kasih. Baik, selamat siang teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Dan momennya masih bagus. Saya mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin. Dan juga untuk teman-teman semua yang ada di sini, nanti aja Prof. Tanto barusan keluar ya. Ya, sebetulnya tadi saya mau memberikan apresiasi pada beliau karena kenapa? Sejak awal, nama saya Lilik Setiawan, ya tadi dari perkenalkan, saya lebih cocok sebetulnya kalau di sini dikenal sebagai Deputi Penguatan Jejaring dan Kelembagaan dari sebuah organisasi nasional yang bernama Indonesia Creative Cities Network. Mungkin pernah dengar Indonesia Creative Cities Network atau biasa kita singkat ICCN. Indonesia Creative Cities Network ini didirikan tahun 2015 dan launching pertamanya di kota Surakarta tahun 2015 dan salah satu foundernya bersama-sama dengan saya adalah mentor saya tadi, Profesor Suranto. Harusnya katanya saya nanti applause-nya ya, applause-nya menyusul ya. Dan sejak dari situ beliau menjadi sebetulnya di Indonesia Creative Cities Network juga masih sampai sekarang masih menjadi salah satu dewan suronya, jadi penasehat ya. Saya sendiri ada di Deputi Penguatan Jejaring dan Kelembagaan. Tugasnya apa? Kita ini misinya cuma satu, membuat seluruh kabupaten dan kota di Indonesia. Ada yang tahu jumlah kabupaten dan kota di Indonesia? Kalau ada yang tahu, tanpa di Google ya. Ayo jangan Google dulu ya. Saya kasih buku saya. Dihitung sampai 3 ya. 3 berapa? 548. Oh, nambah ya. Oh, saya kemarin seingat saya masih 514. Oke, tapi nanti kita cek bersama. Kalau memang 548, Anda berada hadiahnya. Ya, nanti kita cek Mas. Seingat saya 514. Tapi kalau 548 saya nggak tahu karena kan memang banyak sekali daerah-daerah itu semangatnya memekarkan diri. Nah, jangan salah. Jadi belum tentu salah. Oke, nanti kita cek bersama. Tapi tujuannya adalah kita ingin membuat 514 atau 48 ini kabupaten dan kota seluruh Indonesia ini menjadi kabupaten dan kota kreatif. Arti kata kreatif apa? Arti kata kreatif itu kalau menurut UNCTAD, United Nations Corporate Trade and Development,
Kreatif itu adalah bagaimana kita menemukan solusi cara yang termudah untuk menyelesaikan masalah yang kita hadapi. Itu kreatif. Jadi kalau ditanya arti kreatif itu tidak terlalu muluk-muluk, jangan berpikir oh ini kreatif ini harus high-tech, kreatif ini harus terkait dengan teknologi tinggi dan apa istilahnya, bukan. Arti kata kreatif sebetulnya seperti itu, ya. Jadi sejak dulu kalau saya boleh bilang, gedung ini sejak dibangun itu sudah membuat saya itu rasanya itu gemes sekali, ya. Gimana gak gemes ya teman-teman ya? Tempat sebesar ini kan dibangun, terus terang dibangun pemerintah, memang yang bangun pemerintah. Tetapi seharusnya kita ya semuanya ini bisa merasakan manfaatnya juga. Karena kenapa? Karena pemerintah membangun juga dengan uang yang didapat dari rakyat, dari pajak dan apa. Nah, makanya kita harus taat membayar pajak dan awasi penggunaan pajaknya. Semuanya kan gitu ya. Ini harusnya saya dapat komisi nih dari DJP. Ya, tapi maksud saya adalah pemerintah kota, pemerintah setempat, pemerintah kota kita melalui Solo Technopark ini juga menyampaikan bahwa ya gimana Mas Lili, sebabnya tidak ada stakeholder yang punya kerinduan atau punya keinginan untuk menjadikan tempat ini jadi hidup. Nah ini berarti kan jadi kayak ini dong, chicken and egg, ya kan? Pemerintah merasa kita tidak mau involve, ya kan? Kitanya merasa, loh, ada tempat sehebat itu ya, kok kita nggak pernah merasakan dapat manfaat apa-apa, gitu kan? Nah makanya sebetulnya nanti ini jadi double applause ya. Double applause-nya, applause kedua buat Pak Tanto lagi ya, buat Prof Tanto nanti kalau masuk ini, Prof Tantonya kemana ini? Jangan-jangan saya ditinggal pulang, ya jadi bercanda. Ya, tapi maksudnya nanti kita beri applause, karena kenapa? Karena beliau bisa mempertemukan, menjalin benang merah antara stakeholder, community, akademisi seperti kita, Anda semuanya dengan saya dari community dan government untuk membuat tempat ini menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi umat. Ya, tujuannya kan begitu. Masa ada tempat dibangun terus dianggurin begini, ya kan? Jadi kan sangat-sangat tidak pada tempatnya. Impian saya sejak tempat ini dulu terbangun, saya ingin impian saya itu seperti tempat ini itu akan penuh dengan semua kegiatan dari berbagai stakeholder yang mengedepankan social enterprise. Ya, jadi saya memang lebih sering mengatakan social enterprise daripada sekedar enterprise. Karena social enterprise adalah sebuah usaha yang dimiliki bersama untuk kepentingan orang banyak sehingga lebih menjamin sustainability-nya. Itu jiwa dari sebuah social enterprise. Nah, kita berharap sebetulnya tempat ini seperti itu. Tapi bayangan dulu itu kan nggak ngerti ya. Saya bersyukur sekali teman-teman di sini semuanya saya yakin milenial pasti nonton startup, ya kan? Nah, sekarang saya bisa cerita gampang. Impian saya tempat ini jadi apa? Iya betul, jadi sandbox. Nah, gitu ya. Nanti tinggal cari sodominya, siapanya itu, nah, gitu kan? Nah, jadi tempat ini harus jadi sandbox. Kalau belum nonton startup, tolong nonton. Saya bukan orang yang suka drakor, tetapi ada satu hal yang paling penting yang kita tahu. Bedanya drakor dengan drama-drama soap opera sabun yang lain apa? Korea kalau membuat sebuah drama serial, temanya apa? Dia riset, dia nggak main-main. Jadi satu drama terakhir yang saya tonton karena saya suka sekali tentang hal-hal yang berbau luar angkasa, saya suka sekali Star Trek. Saya Trekis, saya lebih ke Star Trek daripada ke Star Wars teman-teman. Ya. Jadi saya lebih ke temannya Mr. Spock daripada temannya di Star Wars ya, Han Solo, ya, gitu ya. Nah, kalau kita bicara mengenai apa yang tadi saya sampaikan tadi mengenai ke depan bagaimana kita ingin membawa teknologi ini menjadi sebuah tempat yang nyaman untuk kita semua. Nah, kita memang tidak bisa tidak, kita harus lihat bahwa kondisi yang ada ya di dalam sebuah platform itu memang harus melibatkan semua ekosistemnya. Ekosistem yang ada itu semua harus terlibat. Ya. Nah, kalau kita bicara mengenai tempat ini, saya sangat senang sekali. Kembali lagi ke tempat ini, saya senang sekali. Setiap
komunitas yang ada, ini ada minimal saat ini ada 3, minimal saat ini ada 3 komunitas. Kita di ICCN percaya ada hexahelix. Kita mempercayai hexahelix, ya. Jadi seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Prof. Tanto, kalau hexahelix ini sebuah, walaupun jaringannya memang tidak terlihat oleh mata, tapi pelakunya kelihatan, pelakunya jelas. Hexahelix itu apa? Kita percaya ada A, B, C, G, M, dan I. Jadi akademisi, bisnis, community, government, media, dan financial institution atau lembaga keuangan, financial institution. Ya. Jadi 6 helix ini harus bekerja sama. Nah, sekarang per hari ini kita senang sekali minimal ada 3 yang kumpul di sini. Kita ada semua dari akademisi, saya dari komunitas. Komunitas itu bisa jadi komunitas usaha, komunitas ormas, komunitas itu banyak. Ya. Kemudian ada dari pemilik tempat ini Solo Tenopak yang mewakili helix government atau pemerintah. Berarti minimal ada 3. Ya. Nah, jadi yang saya harapkan sekarang Anda semua ini akan menjadi organ yang paling penting untuk menghidupkan tempat ini. Karena kalau tidak ada pelakunya, nggak mungkin bisa. Ya, coba kalau kita lihat tadi ya, kalau kita lihat tadi apa semacam tadi kalau kita kembali, mungkin nanti teman-teman harus lihat untuk memahami ya. Startup itu kelihatan sekali di film startup itu kelihatan sekali bahwa tempat itu memang hidup karena pelakunya ada, real. Semua pelakunya di situ. Dan tempat itu menjadi sebuah tempat komunal yang dimana bisa digunakan bersama-sama. Ini kelebihan dari sebuah film Korea itu selalu begitu. Mereka riset betul. Seperti tadi contoh kenapa tadi saya bilang soal Trekkies, Star Trek gitu ya. Mereka sekarang baru buat film terakhir judulnya Sisyphus. Sisyphus itu sebuah legenda Yunani. Sisyphus itu legenda Yunani yang menceritakan, nanti kalau mau baca sendiri aja, tapi pekerjaan yang nggak pernah berakhir, berulang terus. Nah, tema dari drama Korea Sisyphus ini apa? Temanya itu adalah perjalanan waktu. Dan ini kalau kemarin saya lihat itu benar-benar luar biasa. Ini jauh lebih rumit daripada Back to the Future, jauh lebih rumit daripada film-film Hollywood yang pernah kita lihat. Jadi dia itu menjelaskan tentang quantum leap, dia menjelaskan tentang dunia paralel, dia menjelaskan tentang multiverse, tidak hanya universe, banyak sekali. Nah, ini merupakan depth-nya, kedalaman. Nah, ini saya mau ceritakan begini supaya teman-teman tahu bahwa kita untuk membuat segala sesuatu harus ada kedalaman. Baik, saya izin untuk pointersnya aja. Oh, di sini ya? Oh, baik. Sorry. Oh, ini ya, di sini ya. Laptopnya di sini? Di sini ya? Oh, yang bawah. Teman-teman, oke, karena masih macet, yang bawah ini ya? Iya. Betul. Nah, teman-teman, karena masih macet, jadi supaya nggak kelihatan macet gitu ya, gaya-gaya dikit ya. Nah, oke, udah masuk. Jadi kalau mau kembali tadi, nah kalau ini teman-teman kalau mau lihat tadi sebenarnya mau menjelaskan, ini Socrates. Socrates itu adalah Social Creative Economy Society. Ini adalah sebuah pembiayaan, badan pembiayaan dan pendampingan yang saya dirikan. Jadi Socrates itu memang pendirinya atau foundernya adalah saya. Jadi saya dan bersama teman-teman di Socrates itu selalu berusaha mendampingi teman-teman seperti Anda semuanya ini yang membutuhkan pendampingan atau pendanaan di awal. Maka dari itu kalau tadi sempat diutarakan Prof. Tanto ada yang menawar di sebelah itu 1 miliar, wah itu terlalu murah. Sorry itu saya terlalu murah karena kenapa? Saya akan ceritakan sedikit buat Anda semua bahwa nah ini kita boleh kasih aplaus dulu buat Prof. Tanto, yuk kita kasih aplaus dulu. Nah, jadi saya senang sekali biar mentor saya bingung gitu ya, masuk dikasih aplaus ya. Aplausnya 2 kali dong, kan ada tadi 2. Oke. Terima kasih Prof. Ya karena sudah merealisasikan impian kita. Nah, jadi teman-teman jangan terburu-buru menjual produknya. Seperti tadi yang disampaikan Prof. Tanto, saya setuju sekali. 1 miliar itu nothing, nggak ada apa-apanya, benar. Contoh cerita yang pernah saya dengar langsung dari mulut seorang founder. Ya, saya kebetulan kami berteman cukup dekat dan beliau itu adalah founder dari Kaskus. Ya, jadi beliau mengatakan
bahwa saat waktu Kaskus itu ditawar oleh Jarum senilai 1 triliun, itu menurut mereka tuh luar biasa. Karena ini mainan kok. Tadinya kami ini hanya bikin mainan-mainan dan ternyata kok ada orang mau nawar 1 triliun itu ngapain gitu. Dan oleh mereka dikasih. Karena mereka punya pemikiran kenapa? Nanti saya juga bisa bikin lagi kok. Dengan duit 1 triliun itu saya bisa bikin lagi. Gak usah khawatir. Tapi sampai dia cerita ke saya itu sudah lewat beberapa tahun, beliau mengatakan, dan sampai hari ini Mas Lili, kami tidak bisa bikin sesuatu sekelas Kaskus lagi. Itu yang menjadi kekecewaan terbesar. Jadi ingat teman-teman, kalau nanti produknya dijual atau ada yang berminat atau apa, jangan lupa minta apa? Golden share. Tahu, golden share itu berapapun tidak akan terdilusi. Kalau saya, jadi paham ya, golden share itu Anda saya minta golden share misalnya 5%. Nah, udah 5% tuh mau nanti ya membeli, mau injek berapa kali punya Anda tetap 5%. Tanpa perlu stok dana. Itu namanya golden share. Tapi kalau Anda tidak punya golden share, misalnya saya bilang, Mbak Yuki, ini aplikasinya bagus sekali, produknya saya ambil. Saya kasih kamu 50% Mbak Yuki. Saya 50, kamu 51% deh. Saya 49% sebagai pemodal nggak apa-apa. Sogres 49% nggak apa-apa. Tapi nanti tahun kedua saya injek. Mbak Yuki, ini karena peminatnya banyak banget nih. Ini bedanya harus gede ini, ya gitu. Nah kita harus injek nih. Nah berapa Pak Lili? Ya nggak usah banyak-banyak lah. 25 miliar dulu. Nah, karena 25 miliar saya kan 49%. Ya berarti saya 12 miliar, Mbak Yuki 13 miliar. Nah, terus Mbak Yuki mungkin bilang, waduh, saat ini saya belum ada uangnya Pak. Kalau 13 miliar, kalau 1 miliar dulu boleh nggak? Ya nggak bisa. Udah hitung-hitungan saham aja deh. Begitu hitung-hitungan saham dari 51% tiba-tiba terdilusi, ya. Kalau di dunia bisnis jadi terdilusi, tinggal berapa? 15%. Nggak sampai tahun depan, minggu depan saya telepon lagi. Wah ini ternyata meningkat banyak. Ayo Mbak Yuki, kita invest lagi nih, injek lagi nih. Berapa kali nih? Wah ini karena banyak sekali kita jangan nganggur ini 300M habis. Selesai. Jadi habisannya gitu ya. Jadi makin lama makin jadi tinggal 0,0,0,0 gitu. Nah, tapi kalau Anda punya golden share tidak begitu ceritanya. Ya. Nah, kenapa saya selalu memunculkan ini? Ya, ini adalah sebuah jargon dari orang-orang yang berkecimpung di ekonomi kreatif. Karena ini yang kita amini selalu, era ekonomi kreatif itu harus menjadi tulang punggung perekonomian Indonesia. Karena kenapa? Karena teman-teman harus tahu semua, kita di Indonesia tidak pernah neraca atau pertumbuhan perekonomian kita itu tumbuh dari sisi ekspor, belum pernah. Ya, saya mohon maaf, Ibu Bapak dosen dan mentor saya kalau saya salah, saya minta dikoreksi nanti. Tapi seingat saya dan sepengetahuan saya belum pernah. Nah kita tumbuh itu perekonomian dari mana? Dari konsumsi dalam negeri. Nah bayangkan konsumsi dalam negeri itu siapa? Ya kita ini. Domestic consumption. Maka tadi yang dibilang Prof Tanto itu, kalau tadi Prof Tanto bilang ada bimbel di dalam mall, itu luar biasa. Memang betul, Prof Tanto itu jujur, kelemahannya gitu, idenya banyak dan eksekusinya nggak ada waktu. Karena terlanjur ditronjoli ide yang lain. Ya. Tapi nggak apa-apa, karena hari ini ide ini luar biasa. Membuat tempat ini untuk menjadi sandbox nanti luar biasa ini, ya. Jadi menjadi tugas Anda semua untuk meneruskan ide-ide Prof Tanto yang belum kesampaian, ya. Nah itu tadi nggak main-main dong. Kalau bimbel itu ada di mall, ya, anaknya belajar, berarti kan mencerdaskan bangsa. Ini generasi penerus. Nah sementara ibunya belanja, wah itu bagus, memutar roda perekonomian, konsumsi dalam negeri. Jadi kehidupan kita bergulir sama. Jadi sentro tidak perlu tutup, tapi sudah terlanjur tutup sekarang, ya, karena nggak ada yang belanja, ya. Bukan karena kita nggak punya uang, karena semua orang takut umum. Siapa yang nggak takut? Saya aja takut, ya. Oke. Nah, kita lanjut. Kita bicara kreativitas itu adalah melihat masalah sebagai peluang, ya. Ini contoh paling gampang. Makanya kalau kita adalah makhluk sosial, terus tiba-tiba kita mencoba menjadi asosial, ya. Karena banyak nih sekarang milenial kan banyak banget yang menjadi sampai ada ini kan anti sosial
club. Iya tuh. Saya sampai bingung bacanya. Antisosial social club, ada ya. Jadi berusaha membranding dirinya menjadi sebuah perkumpulan sosial yang antisosial. Ya kan? Nah ini menarik sekali kan. Nah gitu. Ya. Tetapi itu kalau Anda memposisikan diri di situ, tidak mau bergaul, tidak mau keluar rumah, tidak mau ketemu orang, tidak mau bersosialisasi, tidak ada silaturahmi, Anda tidak akan jadi orang kreatif, nggak akan. Karena kenapa? Karena Anda tidak pernah kelihatan masalah kok. Betul kan? Mau makan tinggal order online, datang. Ya toh? Mau kerja tinggal nyalain laptop. Mau apa? Kelihatannya nggak ada masalah. Menurut Anda, menurut teman-teman yang di anti-social club itu, the world is fine, nggak ada masalah. COVID mana? Nggak ada yang nggak tahu, dia nggak keluar kan gitu, ya kan? Nah, kalau kita bisa melihat masalah sebagai peluang, itu kreativitas kita akan muncul. Itu yang melahirkan berikutnya ini. Ini berita yang paling mengejutkan kemarin, ya. Semuanya lihat ya, ini ada di tanggal 18 Mei. Ada menjadi headline Kompas penuh di depan, ya. Perkawinan dari Gojek dan Tokopedia. Saya tidak akan bahas karena ini nanti butuh modulnya, butuh 48 SKS ya Pak Prof. ya. Jadi ini tidak saya bahas. Tetapi yang saya mau ceritakan apa? Kedua foundernya, ya baik founder Gojek maupun founder Tokopedia, sama-sama melihat masalah yang mereka hadapi dan merubah masalah itu dengan solusi sehingga menjadi peluang usaha. Ya, founder Gojek ya melihat apa? Dia melihat betapa sulitnya dia harus pergi kantor dari rumah ke kantor karena macet sekali. Waktu itu belum ada ojek online. Jadi beliau kenapa? Mencoba membuat sebuah organisasi ojek online secara sangat simpel. Dan di benaknya foundernya sampai sekarang pun kalau kita tanya Mas Nadim itu tidak pernah dia terbayangkan akan menjadi seperti ini. Karena tujuannya dia apa? Cuma menyelesaikan masalah supaya dia kalau mau pulang, mau pergi kerja nggak macet, terus mau pulang dari kantor ke rumah lagi nggak macet lagi, dan nyari ojeknya gampang. Makanya dibikinin aplikasi sama dia. That's it, very simple. Tokopedia, dia lihat bagaimana Alibaba, bagaimana dia lihat Amazon itu merubah kehidupan orang-orang di timur dan di barat. Luar biasa, dia bilang, waduh, ini kenapa kita di Indonesia nggak bisa seperti ini? Nah itu yang membuat dia ngotot mati-matian mendirikan Tokopedia untuk menyaingi Amazon yang ada di barat dan Alibaba yang ada di timur. Dan sekarang mereka sudah merger. Bayangkan kekuatan yang luar biasa sekali, ya. Oke, saya lanjut. Ini adalah jargon saya yang saya minta Anda semua juga mengamini supaya tidak ada yang frustasi. Kenapa? Saya bilang there is nothing new, ya. There is nothing new under the same sun. Itu jargon saya. Jadi sudah tidak ada. Kalau kita bicara tadi kan kreativitas, saya awali dengan kreativitas, saya jelaskan. Tapi seperti yang saya sampaikan sekarang, sudah tidak ada barang baru teman-teman. Semuanya itu sudah ditemukan, ya. Yang belum ditemukan itu konon cuma mesin waktu. Tapi tidak tahu, bisa juga sudah ditemukan kita nggak kasih tahu, ya kan? Nah bisa juga, karena zaman dulu juga mobile phone, HP yang Anda pegang semua ini, itu semua dulu peralatan militer. Jadi kok bisa pegang hanya sekelas level tinggi di militer, bukan level prajurit nggak diperkenalkan juga. Dan para mata-mata kelas dunia sekarang ada di meja-meja kita, di hadapan kita. Nah, saya jadi makanya nggak berani ngomong mesin waktu itu udah ketemu atau belum. Karena ada juga sih orang-orang yang selalu pilihan bisnisnya tuh kok tepat terus gitu loh, ya kan? Kalau beli saham ya pas sahamnya turun besoknya naik gitu loh, ya kan? Nah, kalau pasang lotre kok yang keluarnya nomornya itu, mencurigakan ini konspirasi teorinya kan begitu ya. Oke. Nah, inovasi itu sendiri hanya 3 kata kunci. Kita sudah dengar bolak-balik. Tapi saya mau menggelitik sensor kreativitas Anda siang hari ini.
Kita sering dengar kan, amati, tiru, modifikasi. Saya mohon izin menunjukkan yang berikut. Nah, ini sangat viral, teman-teman. Ya, the message of Amsterdam is that we are all individuals in the city. We want to show something different, diversity, tolerance, solidarity. Ini adalah kata-kata dari pembuat Amsterdam itu, Femke Roosma. Ya, Femke Roosma itu mengatakan bahwa tujuan membuat Amsterdam itu untuk menunjukkan bahwa pesannya itu adalah semua orang di kota itu adalah individual yang equal. Tidak memiliki satu perbedaan. Tidak ada kamu etnis itu, saya etnis ini, tidak ada. Semua orang punya hak yang sama. Bahkan Anda semua kalau di Amsterdam itu kalau udah usianya dewasa, semua orang boleh ngegelek, ya. Luar biasanya gitu. 10 mg per hari, ya. Ganja itu tidak menjadi barang yang ilegal. Nah, kecuali kalau Anda nyuntik 11 gram. Nah, itu ada 11 mg ada ditangkap. Ya. Kalau 10 mg per hari tidak ditangkap. Jadi semua itu equal. Makanya sampai semua penjara di Belanda itu tutup karena tidak ada tingkat kejahatan. Ini sesuatu yang ironis. Jangan lupa, manusia selalu mempunyai rasa ingin tahu, curiosity yang sangat besar. Kalau barang itu apa? Dilarang. Begitu dibebaskan. Contoh paling gampang, di dekat rumah saya ada satu warung soto kecil sekali yang jualan itu udah dari zaman mungkin sebelum saya lahir sudah jualan. Namanya warung soto Pak Geger. Jadi jualannya itu cuma satu meja panjang pakai dinglek kayu. Tahu dinglek ya? Dinglek itu ya tempat duduk pakai kayu yang nggak ada sandarannya. Kalau kita mencoba bersandar, kalau ilmunya nggak tinggi ya paling ya. Nah, itu cuma 2 baris saja hadap-hadapan di tengah meja ini. Jadi meja begini, lalu ada satu baris dinglek di sini, satu baris dinglek di sana. Ramenya luar biasa. Sotonya enak, relatif. Tetapi saya sebagai orang yang rumahnya di dekat situ, boleh dihitung pakai jari sama. Karena kenapa? Ada yang bisa jawab? Karena saya selalu merasa, kalau nggak hari ini nggak bisa makan soto geger, nggak apa-apa, besok juga masih buka kok. Selalu begitu. Maka keinginan itu jadi, kalau menurut teori Maslow, jadi berkurang. Sementara teman-teman saya yang tinggalnya di Nusa, tinggalnya di Mojosongo itu selalu telepon saya, pakainya apa? Li, tolong dicekin itu soto gegernya buka nggak ya? Kurang sama saya malah jadi ini kan, jadi reseller. Kalau saya masih berpikir apa saya bisnis reseller aja ya. Nah, karena setiap orang mesti nanya ke saya, ini sotonya buka apa enggak? Gimana sih? Saya sendiri nggak makan gitu, ya. Nah, teman-teman lihat, Amsterdam ini teman-teman pasti semua tahu. Ini kan sangat viral, ya. Nah, lalu kejadiannya kita masukkan dalam rumus ATM tadi, amati, tiru, modifikasi. Amati, sudah kita amati. Kita lihat. Nah, kita lihat ya, Amsterdamnya itu luar biasa. Jadi buku, jadi novel, ya, jadi kartu e-wallet, kartu apa segala macam, souvenir, magnet, macam-macam, you name it, cangkir apa semuanya ada. Oke, kita lihat yang kejadian berikutnya. Nah, sudah ditiru kan? Kita sudah mengamati, kita tiru di Indonesia. Saya sampai sedih lihat di sini, ya, karena kenapa? Anda lihat Pantai Parangtritis, itu saya pernah nyoba foto sampai bingung saya. Itu ngambilnya dari sudut manapun saya kelihatan kecil. Kecuali harus selfie loh, saya kelihatan gede banget terus Pantai Parangtritisnya kecil. Jadi, dan yang lebih menyedihkannya lagi, itu diletakkan di tempat-tempat yang menutupi objek wisatanya. Nah, ini sangat disayangkan. Ini namanya contoh peniruan yang gagal. Ya. Nah ini, jadi teman-teman lihat, rumus ATM itu tidak semudah itu. Oh, amati, tiru, modifikasi langsung. Nah ini modifikasinya gagal ini. Ya, kemudian kita lihat. Kalau kita bicara ke sini, produknya Anda pernah ke Parangtritis? Ada yang pernah? Pernah ya? Ke Losari di Makassar pernah ya?
Cilegon, alun-alun Malang, alun-alun Pasuruan, pasti semuanya ada yang pernah. Tapi pertanyaan saya satu, dapat souvenir apa dari situ? Maksud saya souvenir yang seperti tadi. Sorry, nggak bisa kembali ya? Bisa ya? Seperti ini, maksud saya souvenir, entah buku, entah apa, yang berbunyi alun-alun Malang, yang berbunyi Pantai Losari. Apa? Dapat apa? Apa ada e-wallet atau dapat e-money atau apa? Ada nggak? Nggak ada. Saya yakin nggak ada. Ya, jadi tidak segampang itu menerapkan ATM, amati tiru modifikasi itu harus benar-benar di riset, tidak bisa asal-asalan. Ya, oke? Nah, sorry. Kita bicara sekarang masuk ke berikutnya. Ya, saya pada siang hari ini harus bicara mengenai bisnis model kanvas. Di sini siapa yang sudah tahu mengenai bisnis model kanvas? Teman-teman yang sudah tahu bisa menunjukkan jari tangan. Oh, belum tahu. Berarti semuanya belum tahu ya. Oke, baik. Bisnis model kanvas itu adalah model bisnis yang memaparkan 9 elemen bisnis. Ya, secara singkat dan jelas. Maksudnya singkat dan jelas gimana? Nanti Anda akan praktekkan sendiri, gampang sekali. Anda akan langsung bisa. Ya. Kemudian itu nama penemunya Alexander Osterwalder, merupakan bisnis plan yang sederhana untuk menentukan tujuan bisnis dan strategi bisnis startup. Ya, lanjut. Nah, elemen dalam bisnis model kanvas adalah pertama customer segment, kemudian value proposition, channel, customer relationship, revenue stream, key resources, key activities, key partners, dan cost structure. Betul ya? Saya nggak bohong, ada 9 elemen. Oke, lanjut. Nah, bentuknya kurang lebih semacam ini. Teman-teman yang pernah ikut workshop, forum group discussion atau apa pasti pernah ketemu bentuk-bentuk semacam ini. Ini namanya bisnis model kanvas. Ya, di situ kita akan lihat poin-poin yang 9 elemen itu semuanya nanti kita akan masukkan terkait dengan produk kita atau jasa kita atau apapun yang kita hasilkan, itu nanti kaitannya masuk kemana itu, apakah saling menguatkan atau saling melemahkan atau bahkan tidak ada hubungannya sama sekali. Nah, ini nanti kita bisa cek. Kita bahas satu persatu ya. Customer segment itu adalah penggolongan pengguna. Customer kita itu siapa? Nah, ini Anda harus tahu dulu. Oke? Jadi siapa yang tertarik dengan value proposition bisnis kita? Nah, kategori dalam customer segment itu ada mass market. Mass market itu berarti banyak. Ya, kita nggak perlu melihat ada tidak ada pembeli, kita produksi. Nah, itu kita lihat produk kita itu masuknya di mana atau jasa kita di mana, ya? Atau kita masuk niche market, ya? Kalau mass market itu misalnya apa? Mass market itu misalnya adalah teman-teman yang memproduksi bahan baku. Misalnya apa? Bahan baku, saya cerita ya, bahan baku itu misalnya beras, itu bahan baku, ya? Produsennya siapa? Petani dong, sama yang nyelep beras, bener kan? Sama perusahaan beras, ya? Padi diselep jadi beras. Nah, itu mass product, ya. Hampir nggak perlu kepikir ada pesanan atau enggak, pasti ada yang beli, ya. Termasuk juga kalau misalnya masuk ke industri yang kita pakai semuanya, kita bicara industri pokok primer dulu. Misalnya kita masuk ke industri pakaian, mereka yang membuat bahan baku, kain, benang itu sama sekali tidak mempertimbangkan pesanan ada atau tidak, karena pasti akan ada pembeli, karena itu bahan baku. Itu hampir sama dengan beras tadi. Ya, kain putih, bahan benang, itu semuanya komponen dasar sekali. Ya. Nah, beda sekali setelah kita masuk ke sektor apa? Sektor primer yang ketiga, yaitu apa? Papan atau perumahan, ya. Secara logika, perumahan itu tidak boleh dong dibangun tanpa ada pemesannya. Betul nggak? Tapi ya memang realitanya tetap ada aja juga yang nekat bangun tanpa pemesan, juga ada. Sekarang juga banyak, ya. Tetapi logikanya tidak begitu, karena ini lebih complicated dan nilainya lebih besar, nilai produksinya tinggi, sehingga membutuhkan customer yang jelas. Ada nggak nih customernya? Kalau nggak jangan dibangun. Harusnya begitu kan? Nah, tapi ya
Kalau sekarang kalau misalnya nanti ada yang bilang teman-teman, itu tapi ada pengembang-pengembang yang bangun sampai macet Pak, bangun nggak ada yang beli Pak, ya itu makanya itu penyimpangan bisnis, ya itu anomali yang memang salah, tidak sesuai dengan tidak sesuai dengan pakemnya. Nah, kalau niche market itu segmen pasar yang sangat spesifik, niche market. Misalnya apa? Misalnya contoh kita bicara kalau barang yang niche itu adalah barang-barang yang memang terkait dengan sesuatu yang khusus sekali pemakainya, ya. Misalnya contoh terkait dengan COVID ini yang sangat niche apa? Misalnya kita bicara ventilator, ya. Dulu tidak ada yang pernah kepikir untuk beli ventilator. Karena ventilator itu bukan barang yang murah. Makanya biasanya yang punya ventilator itu hanya rumah sakit. Tetapi karena sekarang banyak sekali pandemi COVID ini banyak sekali memakan korban, orang mulai berpikir ventilator ini perlu. Tetapi apakah saya boleh tanya nggak? Di ruangan ini mohon maaf, ada yang punya ventilator di rumah? Yang punya ventilator di rumah bisa tunjuk jari supaya nanti kalau saya butuh saya bisa main ke rumahnya gitu untuk pinjem, karena saya nggak punya ya. Nah, berarti benar kan? Ini namanya apa? Niche market. Ya, sangat niche. Contoh yang mungkin kita bikin, kalau contohnya ventilator ngeri, Mas Lili, contohnya kok ngeri kok, sesuatu yang berbau dengan penyakit. Oke, kita beri contoh yang indah, ya. Misalnya produk-produk tas-tas wanita yang super duper mahal, ya. Kita lihat ada beberapa barang dengan beberapa brand yang harganya satu tas itu bisa sekitar 100 miliar. Itu saya sampai bingung, itu tasnya bisa jadi apa gitu ya. Saya jadi bingung. Kecuali kalau di dalamnya bisa keluar baling-baling bambu, keluar kulkas. Itu saya mau gitu ya. Kalau tasnya Doraemon itu saya mau. Tapi kalau cuma tas seperti itu ya nggak tahu. Tetapi kenyataannya ada yang beli. Nah, itu namanya niche market. Sangat terbatas dan mahal, ya. Kemudian segmen pasar yang memiliki kebutuhan berbeda tapi dalam satu kategori. Itu yang tadi saya utarakan, bisa juga tadi contohnya yang tas tadi. Sama-sama dalam kategori tas tapi beda sekali, ya. Pemakainya sudah beda sekali, yang memakai juga kepentingannya beda sekali. Diversify, segmen pasar yang memiliki kebutuhan atau masalah yang sangat berbeda. Ini diversifikasi. Jadi misalnya seperti apa? Kalau kita bicara customer segmented ini, kita bicara misalnya barang yang kita diversifikasi mulai dari awal tujuannya bukan untuk itu, tetapi ujung-ujungnya jadi barang itu. Contoh, saya kasih contoh sebagai misal adalah produk dari pakaian atau aksesoris yang menggunakan kain perca. Ya, kain perca ini kan paling gampang kita semua tahu. Contoh ini kan gampang ya, kain perca, semuanya tahu. Kain perca itu bisa menjadi produk-produk yang sangat berbeda sekali. Bisa jadi selimut. Nah, padahal ini pada waktu kain percanya itu sendiri, kain perca ini kan cuma kecil-kecil ya. Jadi waktu kain itu diproduksi ini kan kain sisa. Waktu utuh pun tidak untuk selimut, maksudnya gitu. Nah, ini sudah terdiversifikasi. Kok tiba-tiba bisa jadi selimut? Setelah dia jadi waste atau dia jadi sampah atau dia menjadi barang-barang yang nilainya itu hanya sebagai barang sisa, ternyata dia bisa dikumpulkan untuk menjadi sesuatu barang yang berbeda sama sekali. Itu maksudnya, ya. Oke? Nah, value proposition itu merupakan nilai atau value yang kita tawarkan pada pelanggan, kelebihan dan keunggulan produk kita dibanding pesaing, ya. Adalah hal yang harus dituliskan di value proposition. Value proposition itu contoh paling gampang, saya selalu mengingatkan teman-teman jangan lupa DNA bangsa Indonesia itu apa? Oh, sepi sekali. Ya. DNA bangsa Indonesia ada yang tahu? Saya kasih buku lagi deh. Tadi udah dicek 514 atau 48? 14? Oh iya, mohon maaf ya. Berarti bukunya belum jadi lolos. Ya. Berarti yang betul 514 ya. Oke. Tapi tetap saya kasih buku nanti karena sudah berpartisipasi. Ya. DNA bangsa kita tahu? Ya, silakan Mas. Hah? Apa itu? Keramah tamahan. Nyaris betul. Ya.
Ya udah, nggak apa-apa, dikasih buku juga, nggak apa-apa. Ya, nanti berarti saya utang 2 buku ke panitia ya, kasih ke Pak Yuki ya. Oke, DNA bangsa kita itu adalah gotong royong, baik hati. Makanya di sebuah survei yang diadakan oleh World Economic Forum, bangsa Indonesia itu duduk sebagai bangsa yang paling baik hati sedunia. Kita beri tepuk tangan dulu. Ya. Yang ngomong World Economic Forum, bukan saya loh ya. Nah, karena itu juga lah kita sering dikibulin, gitu ya toh. Jadi makanya tetap harus jadi orang pintar walaupun baik hati ya. Nah, tetapi kenapa saya ceritakan tadi, kenapa saya singgung value proposition itu penting sekali untuk di pasar domestik kita. Karena kenapa? Kalau kita membuat sebuah produk, ceritakan produk kita. Contoh, pernah ada yang tahu Anomaly Coffee nggak? Anomaly Coffee. Pernah ada yang ke kafenya Anomaly Coffee, teman-teman? Pernah ya? Oke. Ada yang pernah ke sana? Mungkin di belakang ada kakak yang belakang. Ibu pernah ke sana? Oh iya. Apa yang paling membekas waktu melihat Anomaly Coffee dan produknya itu? Desain, oke. Kalau untuk produk, sempat mengamati, ibu atau kakak ada sempat mengamati? Kenapa? Oh, nggak terlalu mengamati. Oke, baik. Ya, saya izin untuk menyampaikan ya, sharing ya. Jadi produk dari Anomaly Coffee itu selalu di belakangnya, dia kan jual kopi bubuk dan kopi giling untuk dibawa pulang ke rumah. Itu selalu ditulis kopi ini ditanam di ketinggian sekian 8.000 mdpl misalnya di Dieng oleh Mas Lili. Ya, terus ada foto saya gitu. Foto saya sambil wah, pakai caping gitu. Nah, sambil bawa cangkul gini. Ya, gitu. Ini ya, kopinya itu 100 mg bisa dijual ratusan ribu. Karena kenapa? Karena Anda semua waktu beli kan merasa, waduh, aku membantu Mas Lili. Kasihan Mas Lili itu pokoknya ngenes banget di bungkusnya gitu. Ini kalau aku beli ini aku membantu dia loh aku. Wah, ini sudah luar biasa. Nah, ini adalah value. Jelas ya? Itu adalah sesuatu yang Anda tawarkan melebihi dari nilai komoditas yang Anda jual. Added value-nya. Kenapa saya tadi bilang sentuhlah ini dengan membuat konten story yang kuat. Karena kenapa? Tapi nggak boleh bohong. Jangan nanti tiba-tiba Mas Lilinya bohong-bohongan, itu nggak boleh. Itu berarti jangan sama dengan yang bikin rumah banyak sekali nggak laku tadi kan gitu ya. Nggak boleh begitu. Memang harus kita angkat petani-petani lokal kita ini gitu ya. Oke? Lalu kategori dalam value proposition newness. Newness itu adalah level kesegaran produk. Maksudnya kesegaran produk itu ini bahasanya karena bahasanya kan bahasa terjemahan ya. Kesegarannya bukan karena oh ini sudah mati kemarin tiren dan ini baru mati hari ini jadi lebih seger. Bukan begitu teman-teman. Level kesegaran produk itu adalah oh ini barang benar-benar kita belum pernah lihat. Oh jasa ini benar-benar baru nih, di pasar belum ada. Nah itu level kesegaran ya, newness-nya. Kemudian ada performance. Performance itu level kegunaan produknya itu untuk menyelesaikan kebutuhan kita. Bagaimana? Sejauh apa? Kemudian ada customization, level keberagaman produknya, range produknya sejauh mana? Ya, oke. Kita masuk ke channel ya. Yang ketiga adalah channel itu adalah cara untuk menjangkau. Cara untuk menjangkau atau jalurnya ya. Jadi kita lihat jalurnya ada direct dan indirect. Kalau direct biasa ada sales force, web sales, own stores. Kalau indirect ada partner stores, ada wholesaler. Ya, kalau direct itu misalnya contoh paling gampang. Kalau kita bicara, saya selalu bicara dari sisi mungkin contoh yang paling gampang dari komoditas buat saya adalah pakaian, karena saya sehari-hari bergelut dengan industri fashion dan pakaian. Nah, kalau direct sales force itu seperti misalnya Dana Hadi. Dana Hadi itu menjual produk-produk Dana Hadi, tidak menjual produk brand yang lain. Ya. Lalu kalau indirect misalnya partner, stores, wholesaler itu apa? Uniqlo yang baru buka. Siapa yang sudah ke Uniqlo? Yo, pasti banyak yang sudah ke Uniqlo nih, nggak ngajak-ngajak saya toh. Nah,
Luar biasa ya, masuknya aja sampai harus dikasih kuota ya ibu bapak ya teman-teman ya. Saya kemarin mau masuk nggak boleh di stop. Saya pikir kenapa? Apa tampang saya mencurigakan apa gimana? Ternyata security-nya bilang maaf pak, nunggu dulu pak sampai nanti kuota yang di dalam berkurang. Wih luar biasa, menerapkan prokes dengan luar biasa. Tapi memang saya akhirnya nggak jadi masuk karena saya lihat kerumunannya di dalam mengerikan. Itu saya bilang, waduh ini jangan nanti malah jadi klaster ini, saya bilang gitu. Saya akhirnya membatalkannya aja. Tapi alhamdulillah tidak ada masalah. Nah kita masuk ke customer relationship yang keempat. Customer relationship itu adalah cara-cara yang biasa Anda gunakan untuk berkomunikasi dengan customer segmentnya. Ini penting, ya. Sampai ada yang namanya cabang pelajaran atau mata pelajaran di manajemen namanya Customer Relationship Management, CRM, ya, CRM, ya. Jadi itu contoh yang paling gampang adalah membuat sebuah produk Anda itu semakin produk atau jasa Anda itu semakin mendapatkan kepercayaan. Itu memang harus dari customer relationship. Terutama yang tidak boleh dilupakan adalah post transaction atau post sales. Jadi apa yang kita lakukan customer relationship pada waktu setelah transaksi penjualan itu terjadi. Ya, jadi banyak sekali yang tidak memperhatikan itu. Oh, udah laku ya udah. Kalau ada komplain ya nggak usah ditanggapin. Udah terlanjur dibeli kok, ngapain ditanggapin gitu. Udah biarin aja. Nah ini jangan. Ini akan menjadi word of mouth yang negatif. Nanti dia akan cerita ke semua orang, wah jangan beli deh produknya Mas Lilik. Bohong-bohongan itu. Kalau dibilangin kopinya nggak fresh, nggak ditanggapin lagi, cuma tarsok aja. Nah gitu. Jadi customer relationship ini adalah salah satu kunci di dalam bisnis model Kanvas. Ya, Mbak Yuki, saya waktunya masih ada. Sampai jam berapa? Hah? 6 menit. Oke, 6 menit ya. Oke, kita percepat ya. Oke, ini kategori dari customer relationship ada transaksional, ada long term, ada personal assistant ya. Jadi sifatnya kalau transaksional beli putus, long term itu hubungan jangka panjang, ada dengan pelanggan, mungkin pembelian bisa melalui PO. Kemudian ada personal assistant, ada sales representative yang melayani pelanggan ya. Kita masuk ke 5 revenue streams adalah cara untuk menghasilkan keuntungan dari value proposition kita. Nah, kemudian yang keenam adalah kolom key activities. Ini harus diisi dengan kegiatan wajib yang dilakukan oleh perusahaan untuk menghasilkan value proposition yang ditawarkan. Jadi kegiatan wajibnya itu namanya key activities, ya. Jadi harus ada. Misalnya contoh paling gampang apa ya? Misalnya ini gacuan aja contohnya ya, kita cari. Ini gacuan ini luar biasa fenomenal juga ya. Jadi apa yang menjadi key activities dari ini gacuan? Oh, pagi harus buka pintu, pasti meja harus ditata ya. Kemudian harus siapkan bahan baku, kemudian tempat harus bersih, harus sedia berapa mangkok dulu. Nah itu key activities-nya harus ada. Tanpa harus ada, maksudnya tidak perlu harus menunggu ada order yang datang. Itu key activities itu harus tetap berjalan. Beda dengan variable activities. Variable activities itu boleh berjalan nanti sesuai dengan kondisi yang ada ya. Key activities. Nah, kategorinya adalah production, aktivitas merancang, membuat, pengembangan produk. Kemudian ada aktivitas yang problem solving. Jadi aktivitas operasi yang biasanya muncul pada perusahaan konsultan, rumah sakit, organisasi penyedia jasa, atau yang sifatnya ini muncul pada saat secara insidental. Ya, jadi itu kita bisa selesaikan dengan problem solving. Key resources, hal-hal yang paling penting yang harus Anda punyai agar key activities bisa dijalankan. Jadi ini syarat utamanya. Misalnya kalau tadi kita bicara, contohnya kita mau buka warung mie, ya kita mau menata, mau mempersiapkan menunya dan apa ya. Key resources-nya paling utama ya harus punya tempat dulu dong. Kalau nggak ada tempatnya mau buka di mana? Misalnya begitu. Ya. Lanjut. Kategori dalam key resources, physical asset, intellectual asset, human asset, dan financial. Saya agak cepat, nanti kita supaya bisa lebih banyak diskusi. Ya. Key partners, ya. Key partners adalah pihak-pihak yang bisa diajak untuk bekerja sama. Contoh paling gampang, siapa? Ya ini, sebentar, saya cari senternya dulu. Ini Socrates, ya ini. Socrates ini bisa diajak kerja sama ini, promosi, ya. Nah,
Socrates ini adalah Social Creative Economy Society. Jadi kita selalu percaya bahwa semua usaha yang mengandung nilai sosial itu akan lebih sustainable. Ya, karena berpikir untuk jangka panjang, berpikir untuk orang banyak, dan juga berpikir untuk kepentingan semuanya, tidak hanya golongan. Saya akan memberikan sebuah contoh yang paling menarik, ya. Bicara mengenai social enterprise, ya. Pada saat tahun 2018 saya dikirim mewakili Indonesia ke Edinburgh oleh pemerintah Indonesia untuk menghadiri Social Entrepreneur World Forum ke 2018. Itu ada di Edinburgh, ya. Nah, di sana eventnya ada tiga event selama 3 hari itu. Biasanya kita diberi, kalau pagi kita ada sarapan dari hotel, ya. Lalu berangkat ke tempat event untuk di hall yang besar sekali seperti ini, banyak sekali sesinya begitu, ya. Dan saya juga mendapatkan kesempatan untuk mempresentasikan Indonesia Creative City Network di situ. Nah, tetapi yang mau saya ceritakan adalah siang hari kita itu tidak ada makan. Jadi kita itu diberi uang saku, namanya per diem. Nah, istilahnya per diem. Anggaran, budget per diem untuk kita makan siang. Udah dikasih oleh panitia. Mau makan apa terserah, pokoknya uangnya cuma segitu. Cukup ya silakan, nggak cukup ya usaha sendiri gitu. Nah, saya karena sebagai orang Solo dan ada di Edinburgh, wah nggak aman ini kalau jalan sendiri, bisa nyari pecel juga nggak dapat, nanti malah dapatnya nggak beres gitu kan. Ya saya menyesuaikan, ya kan. Karena seperti kata pepatah kan, kalau kita ada di Edinburgh ya kita harus ikut orang-orang Edinburgh juga. Do as the Roman do when you are in Rome, kan gitu kan. Nah, jadi saya ikutin mereka makan di mana sama teman-teman social entrepreneur yang lain ini. Oh, mereka ajak makan di satu tempat. Oke, saya udah pesan, singkat cerita, udah pesan menu, udah. Terus waiternya nanya, mau minumnya apa? Terus mereka bilang, Lily, you should try Belu water. Apa yang tak pikir Belu water? Iya, saya bilang itu. Saya tanya, you also Belu water? Saya bilang itu. Ya, Belu water. Oh, pas Belu water. Oke, Belu water. Ya, oke. Terus waiternya bilang, I'm sorry, we run out of stock for the Belu water. We run out of stock of Belu water. Dia bilang habis tuh stoknya, maaf banget nih, kosong. Nah, apa yang terjadi, teman-teman? Yang terjadi di luar dugaan saya berpikirnya kan gini. Paling juga nanti nih teman-teman bule ini paling pikiran saya nih paling ganti Coca-Cola kayak apa, ganti kopi kan gitu kan, atau ganti minuman yang lain, jus atau whatever itu. Nah, ternyata mereka bilang, I'm sorry, you don't have Belu water, okay, we cancel the order. Loh, sampai saya kaget, sepenting itu kah? Itu banyu opo? Kok sampai batal nih, terus maamnya dia gitu, sudah lapar ini, saya bilang gitu. Ya tapi karena tidak bisa, karena suara terbanyak mengatakan batal, saya harus ikut, apalagi secara size mereka gede-gede semua, saya nggak berani gitu. Udah ikut, ya udah pindah lagi cari tempat. Nah akhirnya di tempat yang baru sebelum pesan, mereka nanya dulu, do you have any Belu water? Terus mereka bilang, oh iya, we have the stocks. Okay, come on, Lily. It's safe. Now we can eat here. Nah ternyata setelah Belu waternya itu keluar itu apa? Belu water itu ternyata air minum dalam kemasan. Saya masih berharap, mungkin rasanya beda ini. Jadi mungkin rasanya banyu Edinburgh ini rada eneng kaya konangi sithik kok harapan saya gitu ya, atau mungkin ada rasa kopi kintamaninya atau apa gitu. Harapan saya begitu. Ternyata setelah saya minum sampai botolnya habis, rasanya ya air. Sampai habis satu botol. Kalau botolnya habis ya udah lubing gitu. Nah, sampai habis satu botol, rasanya itu tetap air, teman-teman. Tidak ada rasa khusus stroberi atau nanas dan teman-temannya, tidak ada. Lalu saya kan saya nggak tahan kan. Saya menanyakan, loh, apa sih kelebihannya Belu water ini sampai lu semua tadi batalin yang sono, terus sekarang kita harus jalan jauh banget ke sini. Kenapa? Saya tanya gitu. Gak jauh sih sebenarnya, cuma saya jengkel aja gitu ya. Saya bilang, terus mereka bilang, you still haven't got any information about Belu water? No, saya bilang, I'm from Indonesia, come on. Begitu saya dari just came yesterday, saya bilang gitu. Nggak sempet lah. Saya bilang, oh iya,
thought that you already knew. Dia bilang gitu. So ternyata Blue Water itu adalah, mereka singkat cerita adalah sebuah perusahaan social enterprise yang menyumbangkan 90% profitnya itu kepada masyarakat lagi. Jadi mereka mengatakan kami cukup kok hidup dengan 10% ini. Gila ya, saya kalau ngomong gitu sampai sekarang tuh masih merinding loh. Masih merinding bener. Jadi pemiliknya tuh bilang, enggak, aku cukup kok 10% udah cukup. Jadi 90% ini mana dibalikin lagi buat masyarakat. Itu yang membuat semua orang merasa kalau beli Blue Water itu mereka sudah ada added value-nya. Ini yang namanya value proposition, teman-teman. Ya, ini yang tadi saya ceritakan di depan. Ya, nah itu cerita sedikit mengenai social enterprise. Habis ya begini. Oke, cepat aja boleh ya, semenit. Oke, cost structure adalah penyusunan biaya. Ya, kalau penyusunan biaya saya rasa teman-teman ahli semuanya. Nanti kalau nggak bisa tanya Prof. Tanto atau saya juga siap membantu. Nah, kategorinya sama seperti di akuntansi, ada fixed cost, ada variable cost, ya, sama. Nah, ini contoh BMC yang udah jadi nantinya. Ini ada kalau di pelatihan teman-teman sering dikasih itu loh, apa post-it kecil-kecil itu kan, yang warna-warni, suruh ngisi, suruh apa. Nah, ini jadinya seperti ini nanti. Oh, apa kelebihannya ini? Contoh kasusnya adalah bisnis model napasnya TV berbayar Netflix. Ya, nah itu mereka resourcesnya dari mana, key partnersnya, activitiesnya, revenue-nya, ya, itu yang mereka ada. Lalu lanjut, nanti kita bisa lihat. Nah, ini adalah model kanvas dari sebuah usaha pariwisata. Tadi ada yang bicara tourism, saya senang. Kenapa tadi Prof. Tanto bilang saya juga sangat concern terhadap tourism? Karena teman-teman, tourism itu adalah kunci segalanya. Ya, kalau teman-teman yang belajar di latar belakang ekonomi atau pernah belajar tentang ekonomi atau minimal suka baca jurnal atau berita ekonomi, pasti tahu hukum ekonomi itu cuma satu dari dulu, TTI atau TTI. TTI itu apa? Tourism, Trade, Investment. Jadi kalau tidak ada tourism, tidak akan ada pergerakan perdagangan trade. Kalau tidak ada perdagangan, tidak ada investasi. Ya, jadi jelas kenapa kita penting sekali menghidupkan tourism itu, karena itu kunci. Ya, oke. Nah, ini sebuah perusahaan tourism di Jogja. Nah, contoh yang terakhir saya selalu menceritakan pada teman-teman, ini adalah satu contoh studi kasus yang selalu saya bawa kemana-mana. Teman-teman lihat, ini biji kopi biasa. Kalau di sini itu komoditi namanya komoditi. Harganya berapa? 1 sen sampai 2 sen per cup. Ya, murah sekali, nggak ada artinya. Tapi begitu dikemas, packagingnya dirapiin, namanya bukan komoditi, berubah jadi apa? Goods. Ya, namanya jadi goods, barang. Ya, ini yang dijual ini komoditas, kalau ini yang dijual sudah goods, barang. Harganya ya dari 2 sen langsung menjadi 25 sen. Lonjakannya sangat eksponensial. Ya, hanya dengan dikemas begini kok. Coba bayangkan setelah diberi apa istilahnya, diberi satu sentuhan sedikit aja. Sentuhan sedikit itu maksudnya Dunkin Donut itu, kenapa ini contohnya Dunkin Donut? Karena Dunkin Donut itu dianggap adalah second layer-nya di bawah brand yang berikutnya. Jadi diberi sentuhan sedikit aja, tiba-tiba jadi $1,5. Luar biasa nggak naiknya? 600% malah. Dari 25 sen ke $1,5. Begitu menjual experience. Jadi ini sudah bukan pertama menjual komoditas, kedua menjual barang, ketiga menjual jasa, keempat menjual experience, langsung jadi $5. Dan ini saya buktikan sendiri pada waktu saya rapat di Jakarta. Saya waktu itu ada sebuah event, ketemu dengan teman-teman dari sebuah himpunan mahasiswa, kalau nggak salah dari Universitas Indonesia atau dari Trisakti, saya lupa. Tapi waktu itu mereka mengajak saya ketemu di salah satu kedai Starbucks. Maaf ya, terpaksa sebut brand. Ya, saya otomatis sebagai orang yang jarang ke kafe dan di Jakarta panas, ya kan? Saya begitu masuk ke Starbucks langsung cari sudut yang paling empuk, ya kan? Sofa terempuk dan paling adem, ya kan? Paling pojok, ya kan?
Jadi kena AC, suasananya sinar matahari nggak kena, jadi adem kan enak kan. Nah, saya merasa ini jadi worth it ya toh. Jadi ini minum kopi mahal-mahal, kalau orang Jawa bilang cucuk ya toh. Nah, jadi tempatnya nyaman gitu ya. Begitu mereka datang, saya tuh lama sekali nggak datang, nggak lama ya nggak ada kabar. Tiba-tiba mobile saya berbunyi, gadget saya berbunyi, handphone saya berbunyi. Saya lihat, oh nomor mereka, saya angkat, oh ya, saya di sini mbak, ya di mana? Oh mereka nanya, Mas Lid di mana? Saya di dalam di Starbucks, tapi di dalam di pojok. Oh ke depan aja Mas. Oh iya ya udah, saya pikir ke depan aja kan. Nah begitu ke depan, saya tuh bingung. Jadi kursi yang dipilih untuk duduk itu di situ. Tempatnya Mas Fauzi, Mas Faris ya. Tempatnya tuh tempatnya Mas Faris itu. Padahal itu siang hari terik. Jadi kacanya Starbucks itu sudah segede gaban gitu. Mataharinya itu kayak sauna di situ. Saya kan bingung. Kok duduk di sini ngapain ya? Nah, terus saya ya udah duduk di situ. Saya pikir siapa tahu ada. Nah, karena saya nggak tahan, saya orangnya selalu curious kan. Saya nanya, bukannya enakan di dalam ya? Saya bilang gitu kan, adem, ya. Dan nanti ini kan nggak panas banget. Terus mereka bilang, ya Mas ini gimana sih? Gitu. Udah ke Starbucks mahal-mahal, rugi banget, nggak ngeceng. Oh ngeceng. Jadi itu yang diperlukan adalah supaya kita itu terlihat dari luar bahwa kita sedang ngopi di Starbucks. Anda mungkin tertawa ya teman-teman, tetapi ini adalah kondisi masyarakat tidak hanya di kita, bahkan di dunia. Jelas ya? Maka dari itu Starbucks ditulis experience. Dia bukan komoditi, bukan goods, bukan service. Jelas ya? Karena kalau service, coba Anda beli ke Dunkin Donat, bagus nggak jasanya? Bagus dong, ya kan? Tapi rasanya jarang banget kan di Instagram ada yang upload, gue lagi di Dunkin Donat ini. Nggak ada yang mau tahu lagi lu di Dunkin Donat atau di mana gitu. Ya kan? Coba tapi lihat kalau di Starbucks, Masya Allah, ya. Luar biasa semuanya upload itu termasuk di Setiawan. Baik, itu teman-teman. Jadi mungkin terakhir saya akan menutup ini yang saya tadi utarakan. Ini yang sangat luar biasa. Teman-teman lihat, ini the magic of creativity. Kemarin sangat viral dan yang buat ini teman saya. Yang membuat ini sangat mudah sekali, Alain Benjamin. Alain Benjamin ini dari Dapur Babu. Ya, Anda bayangkan, ini kalau di rumah kita, ini tempatnya di mana? Pasti di dapur dong. Ini harusnya saya bikin slide-nya keliru. Slide-nya harusnya saya pisah lebih rame. Ini di mana gitu kan? Nah, kalau di Eropa ini adalah di atas tempat tidur. Dan harganya 299 US dollar. Ada yang bawa kalkulator kalikan 14.000 berapa? Ya, kurang lebih harganya sebenarnya sekitar berapa ya? Sekitar 4,2 juta. Ya, jadi ini yang tadi saya bilang apa? Ini yang tadi adalah diversification, product diversification. Sama-sama tampak, ya toh? Tetapi di tangannya seorang kreator ini menjadi bukan tampak tapi menjadi home decor. Yang tadinya nilainya kalau tampak nilainya mungkin kita di sini beli nggak lebih dari maksimal 100.000, saya rasa nggak mungkin lah. Ya 100.000 mungkin bisa dapat 2 atau 3 biji kali ya. Bisa. 7.000, Masya Allah. 7.000. Ya. Bayangin teman-teman. Jadi 4,2 juta. Jadi teman-teman di dalam industri kreatif itu the sky is the limit. Dan selalu saya utarakan, teman-teman gak usah khawatir, gak usah mikir produk saya ini cemen apa enggak ya, jasa yang saya bikin ini sudah ada atau belum ya. Semuanya sudah ada teman-teman. Saya garis bawahi, semuanya sudah dibikin dan semuanya sudah ada. Gak mungkin teman-teman tuh membuat sesuatu yang baru sekali gitu loh. Ya, kecuali kalau teman-teman bisa membuat tanaman nangka berdaun sirih. Nah itu hebat sekali itu. Hanya Ebit GAD kali kalau Mbak bisa atau siapa itu, Jamal Mirdad atau siapa itu.
Oke, terakhir saya selalu menutup dengan slide ini juga. Teman-teman jangan lupa, kekayaan kita selain kita ini adalah bangsa yang paling baik hati di dunia, kita ini juga mempunyai makanan terenak, teman-teman. Makanan terenak kita di dunia nomor 1 dan 2 itu konon sampai hari ini itu belum terkalahkan. Ya, ini kalau ini belum ditambah lagi. Ini yang nomor 1 itu adalah nasi goreng Jawa, nomor 2 itu rendang. Ya, itu adalah makanan terenak menurut siapa? Menurut dari badan itu UNWTO. Ya, jadi bukan kita yang riset cuma badan-badan asing. Ya, itu mengatakan makanan terenak itu masih ini. Ini kalau ditambah dengan makanan yang tidak fresh, ada satu kolom lagi misalnya, itu teman-teman juga pasti sudah dengar bahwa Indomie kita itu menjadi juara mie instan sedunia, mengalahkan semua. Jadi teman-teman nggak usah sok gaya-gayaan ya. Teman-teman tuh nggak usah kalau ke supermarket atau ke Indomaret belinya yang mie Korea. Ini kalah enak ya bro. Kalah enak bro, paling enak itu tetap Indomie goreng. Ya. Baik, begitu teman-teman. Waktu dan tempat saya kembalikan Mbak Yuki. Mohon maaf kalau ada kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Yuki atas pemaparan materi yang Masya Allah dapat kita ambil dan berpelajaran ya. Dan masih banyak lagi yang sebenarnya yang mau diungkapkan Pak Yuki, tapi karena keterbatasan waktu, dan setelah ini pemaparan materi dari pihak Solo Teknopark, ya kami persilakan untuk Mas Danu dan waktu dan tempat tersebut. Selamat siang semuanya. Selamat siang. Ya, selamat siang balik. Ya, bisa manggilnya apa ya? Rekan-rekan semua ya, teman-teman mahasiswa yang saat ini sedang dalam program apa namanya PKM ya, PKM semuanya ya. Ya, saya sebentar saja, saya ingin membagikan program yang ada di kami. Mungkin hampir sama dengan PKM yang ada di WNS ya, tetapi di kami lebih kepada pra-inkubasi gitu ya. Ya, perkenalkan dulu, nama saya Danu Setiawan, saya dari Inkubator Bisnis Solo Teknopark, dan juga saat ini kita sedang juga melakukan program-program inkubasi, terutama juga yang ada di Kemenristek, sekarang Kemendikbud Ristek ya kalau nggak salah ya. Ya. Dan juga ada dari program-program yang lain. Ya, langsung aja mungkin saya akan menyampaikan sedikit program tentang tahun ini kita dapat anggaran ya. Ini program yang berasal dari Bapeda, inisiasi ataupun rencananya dan implementasinya dilakukan oleh kami PT Solo Teknopark, dan saat ini tahun ini judulnya Indonesia Program SMS dan Startup ya. Ini monggo nanti bisa teman-teman untuk bergabung ya. Ya, langsung. Mungkin ada yang tahu ya lambangnya itu seperti apa? Kalau lihat drakor Korea Startup, mungkin pernah tahu ya. Nah, seperti itu. Ya, harapannya sih banyak yang akan datang untuk mendaftar di program ini. Ya, program ini sebenarnya dasarnya ya, tadi saya sudah sampaikan, ini dari program Bapeda, program pengembangan kapasitas daya saing pemudaan, dan kemudian program ini memberikan kesempatan ya bagi teman-teman semua. Ini saya belum tahu karena saya belum dapat data yang pasti ya, teman-teman sudah menjalankan usaha atau baru mulai dan bisa termasuk kepada salah satu peserta di sini. Ya, untuk programnya sendiri sebenarnya benefit yang
bisa diperoleh ya adanya satu pendampingan dan juga pelatihan ya dan fasilitasi untuk produk implementasi. Kalau dibilang ada in-cash-nya nggak sih gitu ya? Biasanya kalau misalnya program pengennya in-cash ya, bukan yang biasanya pengen in-kind itu agak gimana gitu kan. Nah di program ini kebetulan kita lebih kepada fasilitasi untuk produk implementasinya ya, termasuk pada pelatihan dan sebagainya. Namun ini sangat-sangat berefek ya untuk teman-teman semua sebenarnya ya, dibandingkan dengan kalau kita kasih in cash-nya. Nanti akan saya sampaikan apa aja ya. Kemudian yang kedua adalah mewujudkan dan mengembangkan ide tervalidasi bisnis yang kreatif ya. Teman-teman punya ide ataupun itu baru ide dan sebagainya, itu bisa mengikuti. Bergabung dengan jaringan partnership yang nanti kita juga akan bangun di Solo Technopark, dan kemudian berpeluang menjadi seorang wirausaha yang sukses dan tangguh dan bermanfaat ini. Next. Ya, ini yang terlibat ya. Ada Baboda Kota Surakarta, ada juga tim kurator, mentor, coach profesional dan dinas dan lembaga yang terkait. Kemudian pesertanya juga dari Solo. Jadi ada yang KTP-nya di luar Solo? Oh ada ya. Oke. Cuma satu ya? Ya, ini ber-KTP Solo. Jadi rekan-rekan semua juga bisa mendaftar karena ini memang diperuntukkan untuk wilayah Solo. Kemudian partnernya juga nanti akan kita undang dari Solo. Next. Ya ini timeline programnya ya. Ya untuk sosialisasi dan pendaftaran ya akan dimulai besok sampai dengan ya ini sangat pendek ya, sampai dengan 30 Juni ya. Jadi kita akan review apakah bisa kita perpanjang, tetapi ini adalah timeline yang awal ya, sosialisasi dan pendaftaran. Kemudian ada seleksi di bulan Juli, kemudian ada inkubasi atau eventnya itu di bulan Juli sampai dengan September, dan nanti akan ada challenge day di sana. Next Mbak. Ya, sebenarnya bagian umumnya adalah di kami seperti ini di inkubator bisnis, tapi ini adalah prosesnya adalah proses yang pra-inkubasinya. Jadi ada basic dan plan secara tahapnya, kemudian ada development untuk prototyping atau validasi pasar. Next. Ya, ini ya untuk targetnya salah satunya adalah rekan-rekan juga mahasiswa, masyarakat umum, komunitas, pengusaha pemula. Di sana juga menjadi target kami untuk program ini. Kemudian bidangnya juga ada ICT, ya, ada industri kreatif, manufaktur, dan juga nanti ada ide-ide yang juga nanti bermunculan dari mungkin dari masyarakat yang datang ke kami. Persyaratannya itu ada warga kota Solo ya, jadi dibuktikan dengan KTP. Ya, kalau belum punya KTP tidak bisa ya. Kemudian berusia minimum ya ini 18 sampai 35 tahun. Ada yang lebih dari 35 tahun? Itu juga boleh ya, karena ini minimumnya harus 18 tahun ya. Kemudian yang masih berupa ide usaha juga bisa mendaftar di program ini. Next. Ya, ini gambaran program besarnya. Jadi akan ada 3 fase yang nanti akan diberikan di dalam program ini. Yang pertama adalah business assessment ya. Jadi yang pertama nanti akan ada entrepreneur mentality ataupun juga mentalitas dari usaha, terutama di kondisi seperti ini ya. Itu harus seperti apa, dan di sana akan ada mentor yang akan memberikan pendampingan dan sebagainya ya. Kemudian ada legalitas usaha. Nah, ini juga penting karena akan dilihat juga setiap produk ataupun usaha dan sebagainya untuk mengarahkan kepada legalitas usaha ini. Di fase ini juga ada pemasaran ya. Kita akan cek juga, lihat kalau misalnya sudah berjalan pemasaran sampai apa, menggunakan apa, dan juga mungkin yang belum itu potensi pasarnya kemana dan sebagainya ya. Kemudian kita lihat juga ada literasi keuangannya seperti apa ya.
cash flow-nya seperti apa, atau misalnya yang belum sudah mencatat sampai mana gitu ya. Dan yang terakhir adalah daya saing produk ya. Jadi di sini juga daya saing produk nanti akan di layer-layer ya. Jadi misalnya katakanlah Anda punya namanya produk makanan kemasan gitu ya. Tapi ternyata masih belum bisa bersaing nih karena kemasannya. Nah di sana juga kita akan panggil mentor branding ya, dan juga sampai mungkin pembuatan kemasannya seperti apa, seperti itu ya, sehingga nanti bisa untuk bersaing gitu ya. Dan nanti jika itu memungkinkan ataupun itu bisa diimplementasikan dalam pembuatan kemasan secara utuh di produknya. Nah itu jadi menjadikan suatu benefit ya bagi teman-teman semua. Itu kemudian daya saing produk yang lain mungkin dari mutu ataupun kandungan dan sebagainya, itu juga bisa dimasukkan ke dalam daya saing produk itu. Kemudian fase yang kedua adalah produk review. Nanti akan ada penilaian atau peninjauan produk dari rencana bisnis ya dari peserta. Ini harapannya bisa membawa bisnisnya lebih kompetitif dan memiliki daya saing ya. Tadi kalau saya lihat tadi sudah ada BMC ya dari Bali ya Pak. Jadi juga dari situ juga bisa dicek ataupun kita lihat nih review nih bisnisnya seperti apa dan juga potensialnya seperti apa. Nah dari sini akan menjadi satu ini ya harapan ya bagi kita mungkin bisa membantu nih teman-teman ke bisnisnya lebih berkembang lagi. Kemudian yang di fase ketiga yaitu ada konsultasi, ekspansi pasar. Contoh misalnya katakanlah kemarin ada yang bilang mungkin mau ekspor gitu ya, nah, ataupun sudah mengarah ke ekspor. Kita akan juga mencoba untuk memanggil mentor untuk ekspor ya, atau pelatihan ekspor juga. Untuk teman-teman juga bisa mengetahui sih bagaimana caranya untuk ekspor itu, terus kemudian apa yang harus disiapkan kalau misalnya sudah ekspor ke sana, untuk mencari buyer misalnya katakanlah, trik-trik mencari buyer misalnya, supaya itu sustain ya. Kadang kan kalau kemarin saya dengar ada sudah sampai di sana tetapi itu baru digelar kok gitu ya, baru baru ditawarkan, jadi belum tentu buyer itu membeli. Nah ini juga kita bisa berikan fasilitasi untuk pendampingan di sana ya. Kemudian ada pengelolaan sumber daya atau juga modal itu seperti apa, dan bantuan bisnis yang lainnya. Ini sesuai dengan nanti kita lihat seperti apa sih proposal atau profil usaha yang teman-teman miliki. Next. Ya ini filenya kita. Intinya adalah nanti kita akan berikan ya, saya akan sampaikan juga nanti untuk pendaftaran sudah ada formnya, kemudian nanti ada form need assessment juga, dan juga kita hanya butuh proposal usaha atau profil usaha. Next. Ya, ini mari kita next. Ya, kontak nanti ke saya, ke Danu ataupun ke Solo Tenopak, nanti bisa melalui Mbak sama Masnya ya, saya kurang tahu namanya. Ya, next. Ya, ini kegiatan-kegiatan kami di pendampingan kami. Next. Ya, ada yang juga sudah ke UNS ya, pernah mungkin lihat tempat sampah pintar di UNS, itu ada tenan kami juga. Next. Pendampingan di oke. Ya, ada gathering dan sebagainya. Ya, itu saja mungkin program dari kami yang kami bisa sampaikan mengenai program ini. Lebih lanjut nanti bisa menghubungi saya melalui panitia. Terima kasih atas waktunya. Salam sukses buat semuanya. Terima kasih, selamat sore. Terima kasih atas pembekalan yang dilakukan Mas Danu sepanjangnya dari pihak Saudara Kompak. Berikutnya adalah sesi tanya jawab atau sesi diskusi. Kita buka 3 pertanyaan terlebih dahulu. Moga siapa yang mau bertanya dari pemaparan Pak Dwi tadi tentang BMC dan bagaimana penerapannya atau usaha-usaha teman-teman
yang mau dia bisa lebih besar lagi, atau yang tadi ada usaha jasa kok bisa usaha itu langsung aja di eksekusi bisa itu, atau yang lain. Monggo 3 pertanyaan untuk kelompok pertama. Adakah? Mas Faris, kalau misalnya belum ada yang nanya, boleh nggak saya putar video sebentar? Iya, monggo. Boleh? Iya, monggo. Oke, baik. Sambil menunggu yang nanya, teman-teman, saya izin tadi menyambung yang tadi disampaikan Pak Danu, ya. Tadi Pak Danu sudah menyampaikan ada kompetisi itu. Hari ini itu juga merupakan hari terakhir untuk pengumpulan sebuah kompetisi yang bagus sekali. Tahun lalu kompetisi ini sukses sekali, namanya Hyundai Startup Challenge. Hyundai Startup Challenge ini dari namanya aja Hyundai. Jadi